Satu marketing langit yang pertama adalah sedekah. Jadi gue selalu nanya nih sama teman gue, "Lo mau mulai bisnis, tapi sedekah lo sekarang pas lo kerja berapa persen? Cuma 2,5% doang atau lebih?" Gitu. Kalau cuma 2,5% doang, mendingan lo nggak usah lanjut. Halo, welcome back di Popindoha Channel. Hari ini kita mau ngobrolin soal online shop nih, tapi yang mungkin lebih spesifiknya bisnis, tapi lu bisa sambil kerja. Itu kan banyak teman-teman yang sekarang ya nanyain, bisa nggak sih kita bisnis tapi belum pengen resign nih, atau juga belum berani kadang-kadang ya buat resign. Nah, hari ini kita sudah sama nih, sama ownernya Silo Shop nih, namanya Bu Ayu. Itu spellingnya bener Silo Shop atau Silo Shop ya, Bu Ayu? Silo shop aja biasa. Oh, Silo Shop biasa ya, Silo Shop nih. Heeh. Bu Ayu ini bisa sambil kerja nih, kerja juga salah satu perusahaan operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia, bisa sambil jualan online. Nah, langsung aja kita tanya-tanya nih ya, Bu Ayu, dulu tuh apa sih yang pertama lo pikirin kenapa tiba-tiba pengen, "Oh, gue harus jualan nih," gitu? Apa ya, waktu itu tuh awalnya sebenarnya cuman, coba-coba mengisi waktu luang, iseng-iseng, dulu kan kita satu kantor tuh, Ini gua sama dia dulu tuh teman kantor lama kita ya. ya dulu kita dulunya kita teman satu kantor dan kebetulan kantor kita itu di daerah Tamrin, otomatis kan itu deket banget Tanah Abang kan, deket banget Mhm. Tamrin City. Nah, waktu itu mikir, apa namanya, iseng-iseng mau coba jualan jilbab, karena kan itu lingkungannya lingkungan emang yang jualan jilbab kan di Tanah Abang, pusatnya jilbab, grosir, terus di Daster ya? Tamrin City juga gitu. Nah, Mhm. circle pertama yang gue coba untuk jualin itu memang dari orang kantor dan kok kebetulan orang kantor itu tuh pada nggak yang aware soal Tanah Abang dan Tamcit. Maksudnya mereka, kalau belanja ke sana memang belanja, cuman nggak pernah nemu yang lucu-lucu dan yang unik-unik. Nah, kebetulan gue bisa nemuin yang bagus-bagus di blok, apa, lantai 5 waktu itu di bloknya Mhm. Pasar Itu Tasik. Tamcit Nah, di ya? situ tuh udah beberapa iya, di Tamcit dan itu Oh. langganan udah lumayan banyak. Nah, dari situ mulai dapat yang unik-unik dengan harga grosir, mulai gue jualin dan alhamdulillah antusiasnya juga banyak. Nah, dimulai dari teman-teman kantor, terus teman-teman, apa, circle gue terdekat, keluarga, Mhm. saudara, terus sampai ke teman-teman SMA, SMP. Pokoknya, dulu tuh benar-benar baru circle yang terdekat gue dan alhamdulillahnya diterima dengan baik karena mungkin harganya juga murah Masuk ya ya, waktu itu heeh. heeh, karena kan gue juga masih promosi niatnya kan, ngenalin dulu tuh si Loshop tuh apa sih, online shop jilbab gitu. Nah, ya udah dari situ baru deh, apa namanya, nyoba-nyoba produksi, sampai akhirnya sekarang produksi baju juga, gitu. Oh, sekarang bagi tapi Intinya sih berarti itu sebenarnya gara-gara coba-coba, iseng-iseng, nikmatin untungnya kok seru ya, gitu. ya, ya, ya. Tapi itu berarti 2010, 2011 ya kita kerja di daerah Tamrin ya? Enggak sih, Dua ribu tiga belas ya, 2014 2014. baru mulai, iya 2014, 2015 Karena gue kan baru kita mulai. pindah BSD tuh 2015 ya? Nah, iya bener. Nah, itu tuh sebelumnya, jadi 2014 lah gue mulai tuh. 2014 ya, berarti sampai sekarang sudah 6 Heeh, tahun ya? bener. Berarti Dan kan kebetulan kan waktu itu kantor mhm, kita juga pindah ke BSD kan. Nah, iya, jangkauannya yang makin susah nih mereka belanja ke ke Tamcit sama Tamrin. Tanah Abang, malah makin rame pas pindah ke BSD kantornya malah mereka makin, request-nya makin banyak, Iya, blessing in demand-nya. disguise ya, lo memanfaatkan ternyata momen. Tapi itu kan bikin beberapa pegawai juga resign ya waktu itu dari kantor karena pindah ke BSD. Tapi Iya buat bener. sales itu malah jadi sebuah berkah ya, karena makin jauh orang ke Tamcit. Tapi lu dulu Iya. susah nggak sih, Boy, kayak misalnya mengenalkan ya, yang utama kan sebenarnya kalau bisnis tuh how to introduce introduce your product gitu ke Mhm, bener. pelanggan ya. Apalagi yang lo pilih kan bukan niche ya, lebih ke Mhm, yang ya kita hampir tahu, hampir semua teman kita jualan jilbab yang cewek-cewek terutama ya. Nah, mhm. tantangan lu gimana sih lu nyelesain itu? Gimana cara lu bikin uniknya punya lu tuh apa gitu? Kenapa lu berani masuk sebuah red ocean ya kalau di ilmu bisnis kan namanya, bukan sebuah barang yang Mhm. unik, tapi sebenarnya jilbab gitu. Nah, waktu itu sebenarnya itu cara ngenalin gue tuh adalah
dengan harga yang murah, yang 100.000 dapat 3. Terus udah gitu, packaging gue emang dari dulu itu, dari sebelum sekarang diworo-woro tanpa plastik, dari dulu gue udah pakai pouch. Jadi mereka tuh Oh iya iya, gua tahu ngumpulin tuh. pouch, inget kan lo? Iya iya Nah, iya. ngumpulin pouch itu bisa multifungsi, bisa buat mukena, bisa buat tempat makan. Jadi mereka tuh justru beli sekaligus mengkoleksi si pouch itu. Jadi memang ada nilai plusnya sih, selain emang harganya murah, terus, motifnya nggak pasaran dan, dapat pouch itu. Jadi gue pas mau ngejualin, antusiasnya lumayan banyak, tapi gue, terus mikir, "Apa nih bedanya gue sama yang orang-orang jualan di Tamcit?" Gitu kan. Kalau mereka ke Tamcit dan ke lantai 5 pasti ketemu nih sama toko-tokonya gitu. Nah, apa sih yang membedain Silo Shop sama yang lain itu? Nah, itu dari, packaging-nya, terus dari motif-motifnya udah gue seleksi, jadi nggak ada motif yang pasaran lah bisa dibilang, motif yang, nggak ada yang nggak pernah dipakai sama mbak-mbak Tamcit lah intinya gitu. Jadi emang yang, udah pilihan gitu dan masuk ke, pilihannya anak muda waktu itu yang warna-warnanya pastel. Jadi Oh, memang iya iya. jadi memang nggak banyak ditemuin, kalau di Tamcit kan warnanya, ngejreng-ngejreng yang dipajang di etalase-etalase itu yang ngejreng-ngejreng karena mereka supaya orang ngelihat kan, eye catching gitu. Nah, gue milihnya yang pastel-pastel yang sesuai dengan, eee, apa namanya, kesukaan peminat dari anak muda waktu itu, gitu. Dan Berarti kan 2015 itu masih sedikit yang jual online shop gitu, oh iya, nggak belum sebanyak se-happening sekarang ya. sekarang. Iya, Iya iya jadi iya ya iya. mulainya pas enak sih, Iya sih bener ya, gitu. timing juga menentukan ya, kadang juga kan momennya berarti lo masuk di ketika momennya pas ya. Mhm, Ternyata mhm, strategi yang lo sebenarnya lo pikir itu cuma iseng-iseng atau pengen coba beda dari yang lain, ternyata itu pas banget ya. Ternyata pas bisa mhm, bikin nama si Lo Shop lo itu bener-bener, wah orang-orang tahu, terus orang-orang mulai ngomongin, mulai sharing di Instagram-nya masing-masing. Jadi saling mhm. saling sharing ya sebenarnya ya, kalau Instagram kan mulut ke Iya, mulut ya. bener-bener dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. Tapi lo dulu nih ya, yuk dari mungkin kalau sekarang lo udah punya reseller dan lain-lain ya harusnya ya, dari 2014 sampai 2020 udah 6 Mhm, tahun. Tapi dulu ketika lo merintis ya, apa lo punya kesulitan nggak sih bagi waktunya? Kayak misalnya bentar lo harus kerja, mungkin terkadang harus mhm. meeting, kapan harus belanjanya, itu gimana bagi waktunya ya? Nah, iya itu tantangan terberatnya adalah bagi waktu sih sebenarnya, benar banget. Apalagi di saat, bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan tuh kan otomatis, demand-nya udah mulai tinggi kan. Itu tantangan banget apalagi waktu kerja masih di BSD, yang kita berangkat harus pagi, terus udah gitu pas puasa juga, sahur ya kan. Jadi kan otomatis waktunya sempit ya buat kita Hmm. nyiapin online shop ini. Nah, waktu itu ngakalinnya sih pada saat menjelang Ramadan gue pasti nyari admin cabutan. Oh, Jadi iya biar iya gue iya. nggak keteteran juga, dan bisa nge-handle chatting ataupun Shopee yang emang harus dibales dengan cepat kan, kalau Shopee itu kalau nggak bales dengan cepat kan nurunin performa Performa, kita. Jadi heeh. performa toko. Jadi, ya gue mau nggak mau harus, nyewa admin cabutan gitu dan alhamdulillah sih sampai sekarang admin tersebut masih nge-handle Shopee gitu. Oh, jadi masih Jadi lo emang pakai harus sampai sekarang ya? diakalin sih, dan emang harus diakalin untuk, itunya karena untuk packaging sama chatting tuh gue nggak ke-handle sih, itu terus terang udah nggak ke-handle. Jadi gue lebih mikirin bikin report, keuangan, terus Mmm. bikin next plan-nya seperti apa, nyari nyari bahan kainnya nanti untuk next collection kayak gimana, jadi lebih ke strategi kalau gue. Ya, bener sih. Kayak gue tuh Mhm, pernah baca ya, ada satu penelitian kayak apa namanya, mhm, kenapa ada sering kita dengar berita tukang beca bisa nyekolahin anaknya sampai wisuda, sampai sarjana, tapi dia tetap jadi tukang beca seumur hidup gitu. Atau mungkin tukang bakso ya, eee, mhm, anaknya bisa wisuda, tapi dianya kenapa jadi tukang bakso, tukang somai seumur hidup. Karena itu tuh salah satunya, jadi tidak mengalihkan yang pekerjaan-pekerjaan yang non strategik ke orang lain atau berusaha cari benar. teman, cari mitra.
Jadi dia bisa mikirin strategik yang sifatnya pengembangan ya. Benar Begitu benar, itunya nggak karena kepikiran, udah. mhm, Jadi ya karena itu tukang somai beneran sebenarnya harus gitu ya. fokus. Iya iya Heeh, iya. itu harus fokus sih kitanya. Apalagi kan gue sambil kerja, jadi benar-benar fokusnya udah kebagi 2 nih antara kerjaan, target kerjaan, sama target online shop. Jadi gue cuman mikirin strategi untuk yang Iya iya hal iya apa, iya. operasionalnya dibantulah sama tim admin gitu. Tapi lu ada dukanya nggak sih? Kayak misalnya mungkin sulitnya dulu gitu, yang pernah lu rasain terus lu pengen ngerasa, "Aduh apa gua berhenti aja jualan ini ya?" Apa memang dari 2014 lu lancar-lancar aja, smooth sampai sekarang Mhm. makin besar? Atau pernah satu titik lo yang biasa kita alamin ya anak-anak muda kan begitu mulai bisnis biasanya cuma tahan, banyak banget yang cuma tahan, ya paling Mhm lama mhm. setahun, terus ada gangguan dikit atau ada kendala dikit, nyerah gitu. Lu pernah nggak sih Iya ngalamin itu? benar. Iya pastilah yang namanya ditipu ama supplier kain, gue udah pernah. Itu, kan namanya, apa namanya, kalau kerja online kayak gini, apalagi sambil kerja kantoran kan, gue lebih milih beli kain itu via online. Kalau enggak Mhm. ya ke toko-toko yang memang udah bisa melayani dengan online, jadi gue nggak harus ke tokonya langsung. Nah, waktu itu gue pernah beli online, coba-coba online shop baru memang, tapi followers-nya kan udah banyak. Nah, ini pelajaran nih sebenarnya, kayak online shop yang dengan followers banyak tuh belum tentu dia trusted juga dan belum tentu penjualannya juga bagus gitu. Jadi kayak misalnya sekarang Silo Shop 30 ribuan untuk followers-nya, tapi belum tentu loh, maksudnya omsetnya itu sebesar itu gitu, enggak juga, kan dipotong sama, eee, cost lain-lain juga lumayan kan. Nah, balik lagi ke toko kain itu ternyata dia penipu, untungnya gue cuman beli 900 ribuan, ada yang Nggak gede ternyata pas ya? diusut-usut ada yang ketipu 19 juta gitu di Oh toko wow. itu. Iya, Tapi ada yang sampai ke situ, terus itu yang pertama. Terus yang heeh, kedua, pernah nih, jadi waktu itu kan, masih yang, eee, beli putus di Tamrin City tuh, belum produksi. Nah, pas di era-era mau peralihan ke produksi, itu kok motifnya udah nggak bagus ya, maksudnya udah nggak sesuai dengan anak muda yang cari sekarang lah gitu, motif-motifnya kurang oke, terus harganya juga udah lumayan, naik. Nah, di situ gue ngerasa, apa gue berhenti aja ya, karena harganya nggak kompetitif sama online shop lain. Terus kedua, motifnya itu kan karena kita tergantung sama Tamrin City, otomatis kita tergantung sama motif yang dikeluarin kan. Jadi dari situ gue ngerasa nggak ada yang bagus dan bener gue nyobain cuman beli sedikit, itu nggak laku gitu. Jadi akhirnya muter otak gimana caranya supaya tetap jalan nih Shilo Shop, tapi nggak bergantung sama si Tamrin City ini gitu. Akhirnya ya udah gue mulai produksi dari situ, gitu. Jadi sebenarnya gara-gara hambatan tersebut malah bikin Silo Shop lebih, langkahnya maju lebih ya. maju ke depan gitu, Iya, iya. iya belajar dari pengalaman ya. Iya benar. Jadi 2 hal itu sih yang gue inget paling bikin, apa, mau berhenti atau mau lanjut ya gitu. Tapi kalau yang lainnya sih masalah kayak customer komplain atau, apa namanya, pegawai mudian kerjanya, kayak penjahit mudian kerjanya itu biasalah gitu, pasti semuanya Iya juga sih. ngalamin. Mhm. Mhm. Itu ini ya, operasional lah ya. Tapi kalau Mhm lo mhm. berarti nih ya, kalau gua lihat step-stepnya ya, pertama berarti lo harus jadi reseller ya, alias lo Mhm, dulu tuh ngambil dulu kan ke Tanah Abang, bukan lo produksi benar. sendiri waktu awal-awal ya. Nah, terus Benar step benar. berikutnya tuh apa yuk? Sampai sekarang mungkin step yang lo sekarang yang kalau gua bisa lihat ya dengan Instagram udah 30-an ribu ya follower terakhir ya. Terus juga Iya. pasti lo sekarang stepnya udah yang ada di semua online e-commerce ya. Nah, dari Mhm. reseller sampai sekarang itu lo melalui berapa step tuh, yuk? Terus apa aja sih itu? Kira-kira banyak ya? Oh iya. Jadi, awal-awal kan benar-benar gue masih reseller, masih ngambil barang dari, Tanah Abang, dari Tamcit gitu ya, sampai benar-benar gue belanja sendiri, milih barang sendiri, sampai berkantong-kantong gede gitu. Terus gue pilihin lagi, nyampe rumah gue packaging lagi, gue pitain supaya beda gitu ya. Terus gue, eee, kasih, apa namanya, dipilih-pilih lagi mana yang reject, mana yang benar kan itu tetap ada. Iya, Nah, terus dari menjadi reseller itu gue dapet nih komunitasnya, udah nemu nih komunitas hijabers yang sekarang jadi followers-nya.
Silo Shop kan. Nah, dari situ gue mikir gue nggak bisa tergantung terus sama sama produsen di Tanah Abang dan Tamrin City. Akhirnya gue dari situ beraniin diri untuk produksi. Itu di tahun, 2017. Itu lagi hitsnya daily hijab waktu itu. Jadi ada daily hijab, bahannya super adem, terus, itu lagi dicari lah sama semua hijabers dan dijual sama semua online shop gitu. Dan harganya gue jual yang, paling affordable itu harganya 100.000 dapat 3. Nah dari situ tuh laku banget tuh Rul ternyata. Jadi antusiasnya lumayan banyak sampai kejual 2.000 pieces dalam sebulan tuh waktu itu. Oh, wow, banyak tuh. Kalau satunya Iya, gue pun juga 100.000 3 ya? iya, dalam waktu itu tuh juga gue sendiri otomatis itu udah mulai kewalahan karena ternyata sebanyak itu yang nyari. Sampai gue inget banget waktu itu lagi, sering-seringnya kan dinas keluar kota ya, Hmm. sama bos di Artajasa, sama teman-teman di Artajasa, dan mereka ngeliatin pada saat open order tuh WhatsApp tuh langsung tung 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 gitu, terus, "Yuk, itu beneran orang Order. WhatsApp lo?" Gitu. Lah iya gitu, emang ini pembelinya Silo Shop kayak gini kalau lagi open order gitu. Itu bener-bener tung 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 gitu, nggak berhenti kan yang kayak di online shop itu. Nah gue ngerasain tuh, gue di saat itu gue ngerasain gue butuh admin, karena gue nggak mungkin kan nge-handle sendiri lagi dinas keluar kota, terus gue juga nge-handle chatting-an. Nah ya udah dari situ mulai deh mikir, oke, nyewa admin, terus apa namanya, penjahit ditambah karena kan demand-nya makin banyak. Nah, dari situ akhirnya dari pertama dari produksi hijab dulu, terus banyak nih yang nanya, "Mbak nggak jual baju juga nih?" Gitu kan, masih butuh nih kita baju-baju yang buat bisa dipakai untuk hijabers. Ya udah dari situ gue mulai nyoba-nyoba, Ngelebarin walaupun sayap waktu ya? awal iya, walaupun awal-awal tuh nggak banyak Rul, kayak cuman 10 baju laku aja tuh gue masih alhamdulillah karena kan diferensiasi tuh ternyata nggak segampang itu ya dari Heeh. hijab ke baju itu, walaupun segmennya sama, walaupun customer-nya sama, mereka juga yang beli-beli, tapi untuk, diferensiasi produk ke arah yang beda itu susah gitu. Ngenalinnya lagi tuh susah dari awal lagi, kalau Silo Shop jual baju juga loh gitu. Nah baru deh sampai sekarang, baju 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 terus. Nah, hijabnya masih apa, produksi cuman agak jarang. Jadi cuman buat, apa namanya, cuman buat peralihan dari baju model A ke baju model B. Nah itu kadang-kadang kita selipin jilbab juga. Berarti sekarang paling laku masih hijab tetep ya? Hijab itu banyaknya dari reseller sekarang, Oh, tapi oke. Hebat banyaknya hebat itu hebat. justru sekarang baju, lebih ke baju. Oh, baju? Berarti Iya, berhasil lebih ke dong ya baju. strategi diferensiasinya. Iya, karena Hebat loh. karena benar, karena dari sisi penjahit pun mereka lebih menguntungkan baju gitu. Karena kalau misalnya jilbab kan biaya, mereka digajinya per jilbab itu murah, Hmm. sedangkan kalau baju, satu baju kan lumayan, jadinya mereka lebih milih ngerjain baju aja gitu. Iya, itu mirip sama ini sih, yuk. Gua pernah ngobrol sama owner-nya salah satu cuci mobil terbesar di Mhm, Jakarta lah. Dia tuh gua nanya, mhm, "Kenapa sih cuci mobil nggak cuci motor sekalian?" Gitu. Dia bilang dia nggak mau, karena cuci motor effort-nya sama, waktunya sama, tapi bener, orang bayar cuma dikit dan jarang orang cuci motor mhm, ngasih tip gitu loh. Jadi kasihan pegawainya. Dengan effort bener capeknya bener, sama, tapi nggak bisa dapat tambahan apa-apa, waktunya juga sama, revenue-nya kecil. Jadi begitu dia nyetop tuh si cuci motor, cuci mobilnya naik, pendapatannya juga naik, luar biasa. Itu strategi yang mungkin banyak orang nggak kepikiran ya. Kalau orang pengen bisnis benar benar. awal-awal kan Iya itu pengennya sama. semua ya. Pengennya Iya, semua gitu, itu sama, penjahit gua kayak gitu, gara-gara penjahit gue mikir kayak gitu, oh ya udah, gue juga ngerasain untungnya lebih gede dari baju kan ini terus terang. Iya, Cuman juga nggak mau menghilangkan, apa namanya, identitas gue di awal bahwa gue jualan jilbab. Jadi tetap aja gue selipin kebutuhan jilbab di antara kalau mau ganti-ganti koleksi baju, tetap aja gue kenalin ada daily hijab Silo loh, ada, Silo bahan voal ini, karena kan terus, ganti-ganti tuh bahannya jilbab. Jadi gue ikutin aja tren ya. trennya. Oh, berarti mantau pasar juga penting ya. Gimana Penting lu banget tahu itu. Jadi trennya apa gimana? heeh, jadi kayak sekarang aja kan orang tuh,
kerja semua dari rumah kan. Kita Ya, nggak mungkin produksi baju pesta atau baju yang heboh-heboh kayak bahan tile atau bahan sutra, bahan satin gitu. Orang mau kemana gitu kan. Jadi ya kena ya, ya. sekarang orang-orang makanya di mana-mana jualnya pejama set, terus homey set gitu kan, yang satu set atas bawah, atau yang kemeja daily shirt yang kayak gini, yang silo shop kayak gini-gini, kan itu bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di luar, nanti kalau mau ke supermarket atau ke minimarket bisa dipakai. Nah, sekarang kita nyasarnya ya ke situ-situ aja, karena yang laku dan dicari memang yang itu, gitu. Tapi lo dulu awal-awal tuh ikut ini nggak sih, yuk suka ikut bazar gitu atau mungkin kalau di Citos kan sering tuh ada apa Mhm namanya mhm. Ladies Day hari Rabu atau lo Mhm mhm. ikutan bazar di GI atau di mana, itu penting nggak sih menurut lo? Sebenarnya itu penting, cuman sayangnya gue nggak ada tenaga dan nggak ada waktu ya. Mmm. Jadi gue nggak terlalu fokus ke situnya, ke apa, bazar-bazar, karena itu jujur sih nyiapinnya capek banget, Rul. Dan yang Iya, iya. kedua, modalnya gede banget untuk bayar bazarnya itu ada yang sampai 4 juta, 5 juta gitu. Menurut gue, untuk biaya marketing kita ngenalin ke pengunjung bazar dengan budget segitu, nggak worth Sayang it ya? menurut. Heeh. Mending lewat endorse atau, lewat apa namanya, IG Ads gitu ya, advertising-nya IG, terus kita ikut komunitas-komunitas. Nah, gue lebih seringnya ke komunitas-komunitas itu ngenalinnya justru. Dari situ kan gue dapat ilmu, gue terapin lagi gitu ke apa, endorse dan ke IG Ads, Berarti dan di kalau komunitas itu otomatis gue dapat komunitas hijab juga gitu. oh iya ya, komunitas ya, bener. Berarti kalau gua Mhm, sering lihat kan Silo Shop tuh postingannya modelnya kan cakep-cakep tuh. Itu teman-teman mhm. semua kah? Atau komunitas hijab tadi? Atau emang endorser lo Oh. bayar tuh? Oh enggak, jadi kalau misalnya itu variatif sih, kayak misalnya gue agak agak ini juga sih ya, kita tuh bener-bener agak effort ya, kalau misalnya kita udah punya online shop itu kan otomatis di Instagram kita itu punya 2 akun kan, Mhm. akun pribadi sama akun online shop itu kan. Nah, di akun pribadi itu kalau lo bisa lihat followers gue tuh rata-rata selebgram, Mmm, online shop sebelah sama influencer, udah itu doang. Teman-teman gue tuh ya banyak sih, cuman cuman deket aja paling paling ya? 200 gitu. Heeh. 500-nya tuh sisanya influencer dan lain-lain. Nah, jadi gue belajar dari mereka, maksudnya kayak online shop yang besar gitu ya, kayak misalnya Vanilla Hijab atau Mmm, Wearing Kelambi segala macam, mereka kan, make model-model baru tuh, kayak misalnya promosiin pakai model-model baru. Nah, kan mereka suka tag, nah itu gue suka kepoin, Rul. Jadi iya. iya, jadi kayak misalnya bintang-bintang barunya Vanilla Hijab udah pernah di-tag gitu ya, namanya siapa gitu. Nah, terus gue kepoin, gue iseng-iseng DM, ternyata fee-nya masih Direspon murah gitu? gitu. Heeh, Direspon dan fee-nya masih murah karena mereka kan bintang baru kan ya. Nah, dari iya, situlah gue dapet tuh kenalan-kenalan, apa, influencer yang masih baru-baru, mmm, akhirnya sampai mereka udah lumayan gede pun, itu masih inget gue, karena gue dulu yang awal-awal ngehubungin mereka, gitu. emang bagus ya Kayak berarti. dari situ, terus kadang dari, manajemen photoshoot juga. Jadi ada Oh iya? manajemennya photoshoot sekarang. Berarti lo sekarang jasa foto lo pakai orang, model lo Mhm. pakai orang juga, ya apa yang bisa lo profesionalkan lah ya, Mhm, sama teman-teman gue yang emang, cakep ada gitu ya. bibit buat influencer ya. Jadi gue manfaatkan mereka lah gitu, yang emang mereka niatnya mau ke arah, sana gitu kan, Iya, iya, bener. Tapi memang gitu kalau sih. bisnis gini kalau nggak terus berkembang ya lama-lama mati ya, karena barrier Bener to bener, entry-nya rendah banget ya, maksudnya semua orang kan bisa jualan ya. Everybody banget, tuh bisa heeh. langsung jualan tanpa ada barrier apapun, bisa langsung kayak tadi lu cerita bisa ngambil di Tamcit dulu atau ngambil di Tanah Abang, langsung jualan gitu. Kalau kita yang udah existing misalnya Silo Shop yang udah existing lama, nggak ada inovasinya pasti lama-lama kesalip ya, atau bahkan malah Bener mati bener lama-lama banget. ya. Iya, karena sekarang tuh mereka mulainya aja udah gampang banget Rul, kayak dari Shopee bisa, Oh dari iya, iya. dulu kan cuman Instagram sama Facebook doang. Nah, sekarang dari Shopee bisa, dari Tokped bisa. Istilahnya lo nih kalau misalnya mau buat akun jualan baru di Shopee, lo ngambil dari akun lain yang sama-sama ada di Shopee juga, lo jual, lo marginin juga laku. Segampang itu kan sekarang kan.
Dan udah gitu ada fasilitas dropship, udah Iya, gampang dropshipper ya? gitu. Iya, udah gampang. Jadi lo mau pakai cara apapun dan lo mau nyari duit dengan cara apapun, sekarang sebenarnya udah nggak ada alasan, karena Mhm. semuanya dipermudah gitu. Nah, Kalau justru kita nih yang udah mulai lebih dulu, mau nggak mau tetap harus, ngikutin tren gitu. Kayak sekarang kan gue lagi belajar TikTok nih terus terang nih. iya Jadi bener, gue tapi ya itu wajib ya. benar benar. Emang sih awalnya gue ngira kan, ah TikTok nih cuman joget-joget doang buat orang alay gitu kan, paradigmanya gue tuh sekarang kayak gitu kan ya, ya isinya orang ngapain kalau nggak buat joget-joget doang. Ternyata pas gue install, banyak itu tuh, maksudnya kayak Iya. ajang promosi, online shop, terus udah gitu ajang belajar marketing banyak Nah, di betul. situ. Yang bagus tuh marketing sama agama tuh di TikTok banyak ustad-ustad bocah-bocah tapi bagus-bagus materinya itu. Yang gua kaget Bener, ternyata ada di TikTok. benar benar. Dan ternyata rata-rata orang yang konsumtif tuh ada di TikTok gitu. Mudah terpengaruh sebenarnya ya. Iya, jadi mau nggak mau tuh kita harus ya emang sih ya, mungkin bukan usianya kita lagi buat, Joget-joget seneng-seneng di kayak kamera gitu gitu. ya kan. Tapi mau nggak mau ya harus ngikutin, gimana dong ya? Tapi jangan Git salah loh, yuk kita nih usia milenial kita gini memang yang sedang memegang dunia ya kalau bahasa orang-orang bule. benar, Penguasa-penguasa dunia sekarang isinya milenial. Maksudnya pengusaha-pengusaha berbagai bidang kayak bisnis. Kayak mhm, gue ada teman gue Fajrin, dia sekarang direktur Telkom Digital gitu. Gue aja kaget pas ditunjuk yang seumuran kita gitu, tapi udah direktur Telkom BUMN gitu. Tapi gue tadi menarik sih sama si Tokopedia itu, karena itu lo nyeritain ke ini gue nih, ke isengan gue. Gue tuh biasa jualan apa laptop dan barang-barang elektroniknya, tapi gue nyuruh ada mhm satu admin gue bayar dia buat jagain flash sale-nya Tokped sama Shopee. Jadi begitu ada mhm. barang elektronik yang flash sale atau lagi diskonnya lumayan, dia akan buru-buruan untuk beli, habis itu gue jual lagi di Tokped lagi. Jadi gue cuma Iya kayak beli flash memang, sale, terus gue jual lagi dengan gue tambahin untung atau gue balikin ke harga semula dan laku. Gue nggak ngerti lagi deh. memang. Jangan salah, gue kalau lagi mati gaya nih ya, kalau lagi mati gaya, terus udah gitu gue nggak dapet bahan bagus, gue lagi buntu mau pakai desain baju yang kayak gimana, terus nggak dapet intinya nggak dapet, apa, mood gitu ya buat, launching produk baru, ada beberapa yang gue selipin dari Shopee. Jadi gue beli di Shopee, jual lagi gitu. Jadi emang semuanya itu harus di-combine sekarang. Yang penting gimana pun caranya, apa namanya, orang-orang di belakang Silo Shop tuh masih bisa tetap Ya, makan, masih ya. tetap bisa digaji, gitu kan. Gimana bisa tetap running ya, pinter-pinternya Iya, kita aja. Tapi kalau ada bener. orang beralasan, "Ah, susah, aduh masih kerja, aduh nggak ada waktu," berarti salah banget ya. Karena apalagi Mhm. sekarang kita lagi di rumah mulu gini nih, nggak kemana-mana Bener. gitu. Temen gue aja yang gara-gara di rumah mulu kayak gini jadi jualan yang pernak-pernik buat, ngerapiin rumah jadinya, dan itu laku banget. Dulu juga istri gue tuh punya toko merchandise cewek gitu kan, kalung loh kalau nggak salah. Aku pernah nunjukin ke lu juga deh. Cuma ya itu karena dulu mungkin strateginya dia sama ada partnernya gitu, ikut-ikut bazar. Memang yang di Mhm. Instagram-nya juga udah lumayan, tapi karena dia ikut-ikut bazar dan lain-lain, lama-lama capek sendiri kan. Iya. Jadi vakum nih sekarang. Nah, itu tuh masalah-masalah kayak gitu yang mungkin harus dihadapin ya, gimana caranya tetap semangat loh, kayak lo gini nih udah dari 2014 sampai 2020 keep going itu luar biasa banget loh. Nggak semua orang Iya iya, punya benar. mental Yang itu yang gitu. heeh, yang susah itu menjaga, eee, apa namanya, menjaga semangat itu tuh yang paling susah sebenarnya. Karena kalau misalnya lagi penjualan lagi turun gitu ya, lagi ngedrop, atau parahnya di bulan ini misal lagi rugi gitu ya, nauzubillah min dzalik, misalnya lagi rugi gitu. Nah, apa yang ngebuat lo semangat? Banyak Covid ini yang kena imbas tuh yang menengah ke bawah sebenarnya. Jadi mereka nggak pernah ke luar negeri Benar juga benar. padahal ya. Tiba-tiba datang Iya, virus dari luar negeri dan mereka yang paling parah kena imbas ya. Kalau kita mungkin yang di kantoran ya alhamdulillah bersyukurnya kan masih gajian. heeh, Pendapatan nggak turun, ya iya mungkin ada benar. beberapa teman yang gajinya turun atau kena potong, tapi nggak banyak lah. Potong, iya, Teman-teman gua sih nggak ketemu banyak ya yang kena potong, satu 2. Maksudnya untuk level seumuran kita ya, yang banyak kena yang mhm, menengah ke bawah. Jadi ya itu benar masih benar. bisa belanja dari rumah, bisa ya kadang juga kita sengaja meskipun sebenarnya bisa beli cuma, apa, kopi di depan komplek gitu,
Tapi sengaja pakai ojek biar sekalian bagi-bagi rezeki ke ojek juga jadi jalan kan Benar bisnisnya, benar benar. kayak gitu. Benar benar. Itu buat ngantar-ngantar barang kain, ngantar-ngantar Iya iya. apa gitu. Gue juga walaupun misalnya bisa pakai ekspedisi gitu ya, tapi ya udahlah Gojek aja biar cepet nyampe, terus udah Iya. gitu sekalian kita bagi-bagi rezeki kan, mereka kan soalnya pendapatannya turun tuh gitu. Sedangkan Iya kayak iya. JNE, kayak Tiki ekspedisi gitu malah naik banget. Iya, itu ada teman gue kerja di marketplace malah sedang menikmati jaya-jayanya gitu. Karena Banget, transaksinya iya Tokopedia, Shopee kan luar biasa ya. iya. Terus udah gitu nih buat yang mau mulai nih ya, mau mulai iseng-iseng, coba niatin untuk buka satu account di Shopee atau di Instagram. Itu pilihan ya. Lo mau buka di baiknya sih di Instagram dulu, biar lo bisa masukin ke, apa namanya, katalog foto-foto lo kan di Instagram tuh, menu-menuhin di Instagram. Feed lo udah lumayan banyak, baru lo masuk ke Shopee. Dan Shopee ini, semua marketplace itu kan sekarang lagi zamannya kayak yang 10-10, yang 9-9, kayak gitu Hmm, kan. Itu lo manfaatin itu aja tuh udah dijamin deh. gede banget ya. Iya, cuman kayak lo manfaatin 10-10 terus lo aktifin naikin produk yang gratis itu, yang naikin produk selama 4 jam Iya itu, iya. yang setiap 4 jam lo naikin, itu Oh, gue itu bayar pernah ya? ngerasain itu. Enggak, gratis Oh, yang gratis. naikin naikin produk. Jadi lo coba biasain buka Shopee sebagai seller jangan dari handphone, tapi dari Dari website. website Dari ya. website-nya Shopee. Itu banyak banget fasilitas buat, penjual, buat seller yang bisa lo manfaatin. Dan Hmm. itu pengaruh banget buat lo ini, manggil customer gitu. Istilah kata untuk datang ke toko lo, itu banyak banget fasilitas-fasilitas ya. Jadi sekarang menurut gue nggak ada alasan untuk lo nggak mulai jualan, atau nggak ada Iya alasan iya. untuk iya, nggak ada alasan untuk lo, apa namanya, komplain gitu, "Susah banget jualan, gue jualan Iya. nggak ada yang mau beli," gitu. Gue jualan nawarin dari dulu nggak laku-laku, nggak ada alasan menurut gue, Iya sekarang tuh iya. banyak cara gitu. Nah, tapi Iya, ini tadi apalagi kan sekarang lo WFH. iya, di rumah mulu ya, ada yang sampai nanem, ada yang main ikan, Bener, burung, aneh-aneh deh udah sekarang. iya, jadi zamannya udah zaman lo untuk, ngulik gitu, maksudnya Mhm. ngulik marketplace, ngulik untuk Instagram, jualan Instagram kayak gimana, diulik aja, dicoba aja maksud gue, gitu. Tapi lu nahan lu biar nggak stres ya, biasanya kan orang kalau terlalu sibuk ya, kadang Heeh, kerjaan kantor bertubi-tubi datang, belum harus heeh besok heeh. harus meeting sama bos, tapi lu juga punya banyak pesanan Heeh atau heeh. banyak apa, lu gimana lu manage-nya tuh? Apa lu kadang ada break-nya, atau kadang lu jalan-jalan ke mana, kayak kemarin kita tahu kan lu mau ke Eropa Mmm. tapi nggak jadi karena Covid ya, atau lu Tahu, punya kesel strategi banget gue. lain atau lu punya Malah lo strategi ya lain? yang malah lo yang duluan ya. Iya kan gue karena Sebenarnya sih gratisan kalau kali. misalnya iya, kalau kalau tiap orang menurut gue tuh punya cara untuk, naklukin rasa stresnya masing-masing ya. Kalau gue sepele banget sih sebenarnya, Rul. Jadi maksud gue, gue tuh kalau misalnya lagi ribet sama kerjaan, gue justru, bukannya gue tidur atau nonton TV, Netflix gitu iya, Netflix tuh tiap, malam Minggu gue pasti luangin waktu untuk Netflix atau enggak Minggu. Malam Minggu atau Minggu tuh gue luangin 2 atau 3 jam, paling enggak gue dapat satu film gitu. Itu, Netflix. Tapi selain itu, gue tuh justru kalau lagi ribet sama kerjaan, gue justru ke toko kain. Oh, Itu refreshing cara lu refreshing itu lu cara aja gue. ini ya, produktif ya, luar biasa. Enggak, maksudnya kalau ke toko kain tuh kayak gue ngeliat warna-warna lucu, terus Nah, motif-motifnya bagus, tuh menurut gue tuh langsung yang, ih, ini banget, jadi kayak nge-refresh otak gue, iya tiba-tiba iya kalau iya. misalnya gue iya, jadi makanya kalau misalnya gue lagi stres banget gitu, gue langsung bilang sama suami gue kan langsung, "Pokoknya Sabtu besok jadwal kamu nganterin aku ke toko kain ya," gitu. Sekitar sejam, 2 jam. Terus gue Dijemput milih-milih lagi. kain ya heeh, padahal gue nggak niat ngeborong gitu ya, gue cuman milih sampel doang gitu. Nah dari sampel itu gue bikinlah baju, terus gue lempar langsung ke model, ke photoshoot gitu. Terus
gue ada beberapa temen gue yang emang influencer yang gue percaya buat, ini bagus nggak ya modelnya kayak gini gitu. Gue Hmm. selalu survei sebelum sebelum gue launching produk, gue tuh selalu survei, entah sama temen gue, entah sama salah satu influencer yang emang gue percaya dari dulu, dia tuh, selalu selektif sama produk online shop gitu. Jadi dia bisa nilai, "Ini Mana yang kayaknya bagus ya? laku deh," gitu. Oh, mana Iya, "Ini bagus nih." lebih versi pasarnya ya, seleksinya ya? Lebih pasar ya, Mhm. karena dia tuh tergabung dalam Wearing Klambi loyal customer, Ria Miranda loyal customer, jadi dia tahu tuh barang-barang yang lagi hits sekarang gitu. Nah emang kalau online shop ini, kita tuh emang nggak boleh ini sih, punya urat malu. Iya iya. Lah, Jadi kita harus punya banyak udah kayak gini temen. lo masih malu mah Iya, ketinggalan ya, makanya. ketinggalan Ketinggalan lu banget. mah. Jadi makin banyak teman, jangan banyakin musuh gitu. Jadi banyak Iya, temen aja. iya. Banyak teman, terus banyak ngobrol, banyak kepo, Iya iya. banyak stalking, terus ya udah dari situ. Tapi lu pernah ini Segampang sih, itu aja, kayak lo, segam apa namanya, hibernate bisnisnya gitu karena lo capek atau apa, atau itu mhm. tetap running terus ketika lo capek ya elonya aja yang hibernate, bisnisnya sih enggak? Iya, guenya aja yang hibernate, tapi Elunya aja ya yang bisnisnya hibernate ya? iya, Bisnis must tapi keep going bisnisnya ya? mah tetap jalan, ya nggak masa kalau nggak tetap jalan nanti penjahit gua makan apa? Iya sih, balik lagi ke sebenarnya penyemangat juga ya kalau punya pegawai ya, jadi lu punya Bener bener sebuah bener. ini sendiri, motivasi sendiri ya? Benar benar, itu yang justru yang menurut gue online shop sukses itu bukan bukan jumlah nominalnya besar ya, Rul, ya, Mmm, bukan untungnya kayak omsetnya ratusan juta rupiah gitu, mhm, terus labanya udah 1 M dalam sebulan, menurut gue bukan itu sih, tapi, iya. segimana bermanfaatnya lo buat pegawai-pegawai yang ada di belakang lo, gitu. Wah, luar biasa. Jadi itu sebenarnya Iya iya, bener suksesnya bener. kalau Nah itu menurut juga gue. main goal hidup sih sebenarnya ya, gimana cara kita bermanfaat buat orang. Gue lebih mikirin itu karena Mantap apa, mantap. kayak iya, karena kayak gue tuh ngalamin kayak kemarin ya, yang awal banget Covid setelah lebaran itu kan, eee, apa namanya, di semua online shop hijab, itu pasti kurvanya turun, Mhm, itu pasti, itu setiap tahun tuh pasti kayak gitu, kurvanya pasti turun, habis lebaran nanti mulai naik lagi pas Idul Adha, mulai Idul Adha. Nah, pas turun itu, pas tahun ini turunnya tuh turun banget, Rul, karena Covid kan. iya iya, Jadi orang efek masih pandemi syok, ya. benar, pertama orang masih syok, terus kedua, gaji banyak yang dikurangin, PHK di mana-mana. Ketiga, orang masih parno nih, me nanti akan ada resesi, jadi gue harus nabung gitu kan, pasti Iya, pikirannya kayak gitu kan. keep Nah, money ya. bener, nah gue tuh sempet buntu tuh, aduh gue, gimana nih gitu kan ya, nanti kayak apa nih kalau misalnya, eee, si Loshop menurun orderannya, penjahit mau Mau gimana gitu. gimana? Terus akhirnya mereka bilang gitu, "Bu, kalau misalnya emang nggak, nanti gimana-gimana, aku jual aja semua, eee, apa namanya, alat jahit gitu, untuk, ngelunasin utang-utang." Lah di situ kan gue langsung mikir ya, terus kalau ngelunasin utang-utang dia, dia gimana mau makan gitu. Akhirnya dong alhamdulillah karena emang, eee, pikiran gue tuh bukan cuman untung semata ya, tapi untuk, eee, benar-benar bisa nyenengin mereka juga. Jadi ya mungkin dikasih jalan sama Allah kemarin-kemarin tuh malah naik, Bro. Iya. Jadi Oh, di saat iya? iya, Hebat jadi ya? di saat orang-orang benar-benar lagi turun bisnisnya, penjual itu habis Idul Adha itu sampai sekarang masih naik terus. Wah, luar Padahal di biasa. bulan-bulan ini iya, padahal di bulan-bulan ini adalah bulan yang paling dijaga-jaga sama semua online shop, hijab, dijaga dan mereka tuh udah nyiapin dana untuk kekosongan penurunan orderan di bulan-bulan ini gitu. Kalau tiap tahun itu pasti bulan-bulan, Agustus, September, Oktober itu pasti decline semua bisnis hijab. Nanti mulai agak naik lagi pas menjelang pas menjelang akhir tahun, Lo gitu. udah sampai hafal ininya ya, Tapi ya alhamdulillahnya kurva-kurvanya ya? naik. Iya, kurvanya gue udah mulai itu semua sih karena, gue juga, kan gue ada komunitas juga kan, komunitas hijabers yang, womanpreneur juga ada. Nah, gue nanya tuh,
lagi turun nggak sih gitu. Tiap tahun gue tuh selalu nanya gitu. Ternyata ya memang mereka pun sama, Mbak, 3 bulan setelah Idul Fitri tuh pasti decline gitu, Hmm. pasti turun. Lo nggak bisa ngarepin apapun. Nah, terus gimana caranya paradigma gue ganti nih, pikiran gue ganti. Gue tetap harus naik mau nggak mau supaya penjahit gue bisa tetap makan gitu kan, Iya, iya, supaya iya. penjahit gue tetap seneng gitu. Karena kan mereka sekarang biaya hidup lebih tinggi loh, kan orang harus punya vitamin, orang harus punya masker, ya kan? Mm-mm. Terus tiap tiap hari yang istilahnya orang kecil tuh nggak pernah makan buah, harus makan buah. Biar Jadi sehat biaya ya. hidup kan tinggi kan, Iya. iya harus hidup sehat kan. Jadi ya mau nggak mau, ya mereka tetap harus gue kasih suplemen, harus gue kasih ini, kayak gitu-gitu sih. Jadi gimana pun caranya gue nggak mau decline gitu, gue tetap harus naik kurva gue, Iya, iya. Wah, demi mereka. ini lo juga berkah nih berarti bisnisnya Bu Ayu. Jadi bisa Nah iya, jadi selalu gue ini. mikirin ke situnya sih, Rul, bukan Iya, iya, benar-benar benar. untuk mengkayakan diri sendiri ya, enggak gitu. Jadi kalau misalnya maksudnya online shop lain mungkin bisa ngomongnya kayak, pencapaian mereka, gue bisa punya, tempat produksi baru, rumah baru gitu, langsung beli rumah baru untuk tempat produksi baru, terus bisa punya mobil operasional banyak segala macam. Tapi gue enggak, kalau gue lebih kayak penjahit gue bisa gue senengin lebih, gue sejahterain lebih banyak lagi, mereka bisa ngelunasin utang-utang mereka, bisa ini, bisa itu udah Iya. kebanggaan buat gue sih, Wah, luar biasa. Hebat, hebat. Ini gue banyak lebih ke belajar nih, situnya. banyak ilmu baru nih dari Bu Ayu nih. Makanya Bu Ayu nih, mungkin ini terakhir ya karena udah kepanjangan juga nih kita kalau buat YouTube ini Mhm, kepanjangan nih. Tapi ini penting nih kalau dari Bu Ayu nih punya nasihat atau mungkin tips-tips nggak buat yang baru mhm, mau mulai misalnya. Kalau niat mungkin mereka sebenarnya udah niat ya kali ya. mhm Jadi mhm. mungkin setelah niat, apa sih mereka lakuin? Tadi mungkin lo udah sebut satu ya, ya lo Mhm, harus mulai sekarang ya. Karena sekarang ada mhm, Tokped, ada Shopee dan lain-lain. Apalagi sih Bu mhm. Ayu mungkin lo punya tips-tips atau step-step yang bisa dijalanin? Oh iya, jadi gini, banyak banget teman-teman gue juga yang nanya, makanya kemarin gue kan sempet, IG IGTV juga tuh Oh ya, untuk Amerika ya? bagi, iya, yang sama teman kita juga itu untuk Ya, ya, ya. sharing juga. Bagus Nah, tuh tapi bagus. menurut iya, menurut gue niat sama, apa namanya, niat sama media lo mulai atau lo mau jualan apa dan modal lo berapa, itu nggak akan ngaruh kalau lo nggak punya, cara lain. Nah, cara jitu, maksudnya cara jitu. Nah, ada satu cara jitu yang selalu gue kasih info ke teman-teman gue yang mau mulai online shop, itu salah satunya adalah marketing langit. Jadi semua cara marketing lo, mau IG Ads, mau endorsement, mau, modal lo tadi kayak buat bazar dan lain-lain, itu nggak akan ngaruh kalau lo nggak punya marketing langit. Apa tuh marketing langit? Yang pertama adalah sedekah. Jadi gue selalu nanya nih sama teman gue, "Lo mau mulai bisnis, tapi sedekah lo sekarang pas lo kerja berapa persen? Cuman 2,5% doang atau lebih?" Gitu. Kalau cuma 2,5% doang, mendingan lo nggak usah lanjut. Gue sampai ngomong gitu, "Mendingan lo nggak usah mikirin bisnis," gitu. Kalau sedekah lo aja perhitungan gitu istilahnya. Wah, Terus mantap yang banget. iya, yang kedua, nih, ini ngaruh banget. Kenapa gue kemarin juga ngotot ya, Rul, ke lo. Hmm. "Ayo Rul, kapan kita mulai deh bulan-bulan ini?" Karena gue udah ngerasain nih ajaibnya gitu. Kan yang tadi gue ceritain ya, di saat orang-orang turun, gue tuh alhamdulillah naik. Yang pertama karena niat gue tadi kan mau ngasih berkah buat orang-orang di sekitar gue, di belakang gue. Nah yang kedua, gue tuh kemarin sempet, ngeliat di YouTube, salah satu YouTube channel-nya, Wirda Mansur, anaknya Nah, Yusuf ya, ya, Mansur. Wirda Mansur, betul. Nah, dia bilang, "Kalau mau lancar rezeki kamu di saat seperti ini, di saat pandemi gini, cuman satu tamengnya. Lo coba 40 hari niatin baca Al-Waqiah." Dahsyat banget, Rul, serius gue. Itu Itu, 40 hari berturut-turut tuh ya? gue belum nyampe, gue baru Oh, belum 30 nyampe. hari. Udah 30 hari nih ya, 30 hari udah dapat 2 keajaiban. Hmm. Satu, gue dapat buyer dari Belgia, Wow. dapat reseller dari Belgia yang gue nggak tahu itu dari mana ya arahnya.
Terus yang kedua, Shopee gue itu jadi, star seller. Padahal Seller gue tuh bisa baru internasional itu ya? jadi kalau star seller gue promosi, gue ada di halaman utama. Loh, Oh, kayak ya ya misalnya ya sih. kayak misalnya bini lo nyari, kemeja garis gitu ya. Nah, Mhm, nanti yang muncul pertama tuh adalah Solo ya? toko-toko star seller yang ngejual kemeja garis, salah satunya gue, gitu. Jadi kayak diprioritasin gitu loh. Itu 2 itu yang paling dahsyat dan paling ampuh sih. Maksud gue semua cara endorsement, IG store IG Ads, bazar, terus, mau photoshoot lo sebagus apapun nggak akan ngaruh kalau lo nggak punya yang tadi. Kalau lo nggak bisa, ngamalin yang tadi, Iya, bener gitu. bener bener. Berarti Soalnya kemarin gue sempet kan pas gue, ada yang nanya juga kan si temen gue nih bilang, "Lo gimana tuh sebenarnya mungkin bisnis online shop mulainya gampang, tapi untuk mempertahankan betul. sampai ke 5, 6 tahun tuh susah banget yuk," gitu. "Gimana caranya lo?" Gitu. Kalau dibilang untung gue banyak, enggak juga. Kalau dibilang, omset gue banyak juga enggak. Cuman ya tadi, gue tuh nerapin yang 2 tadi. Emang setiap pengusaha itu harus punya amalan yang khusus. Karena yang ngegaji kita itu bukan bos Iya kita, iya iya. bukan perusahaan, tapi yang ngegaji kita tuh ya Allah. Jadi yang kayak istilahnya Sang Maha Pencipta lah ya. sekarang gue berbuat iya, sekarang gue berbuat jahat nih ya, Bro, sekarang gue kayak istilahnya berbuat jahat, ngatain tukang Gojek aja ya, Mmm. lama, terus datangnya gimana gitu. Besoknya tuh langsung sepi orderan. Serius, itu pernah gue rasain. Sedahsyat itu, makanya gue sekarang tuh udah nggak berani ngelakuin hal-hal yang nggak Mmm. sesuai dengan syariat agama deh, kalau bisa yang maksudnya yang lurus-lurus aja, yang baik-baik aja gitu. Karena itu Baru kali benar-benar ini nih ngaruh gua sih nih, pas gua apa udah banyak footage gitu ya ngobrol sama teman-teman yang punya usaha. heeh, Karena kan kebetulan gua memang di sini bener-bener pengen ngobrol sama teman-teman milenial. Nggak ada gua mungkin tidak akan interview orang-orang tua gitu atau mungkin yang sudah senior. mhm mhm, Bener-bener mhm umuran-umuran kita mhm, yang mereka tuh bisa inspire kita loh. Nggak mhm, lu nggak usah nunggu tua buat bisa inspire orang, banyak umuran-umuran benar, kita milenial bisa inspire orang. Dan baru kali ini nih ketika gua tanya ya tipsnya tuh kayak gini gitu. Ini gue juga pelajaran nih buat gue ya, maksudnya kadang juga heeh, kita lupa ya saking sibuknya iya benar. hidupnya gitu. Kita Mungkin lupa kalau misalnya udah kenal duit tuh kita lupa yang iya ngatur duit tuh ada loh gitu, lu minta sama yang ngatur duit deh, gitu intinya. iya, apalagi kita juga mau berusaha kayak apapun kalau kita lupa berdoa ya, lupa sedekah juga ngapain gitu. Heeh, Banyak duit nggak berkah juga iya ngapain. benar, iya Banyak duit benar benar, ujung-ujungnya di penjara, ujung-ujungnya stres, bunuh diri, ngapain gitu kan. heeh, iya. Gue tuh selalu bilang kalau yang mau mulai, sedekah lo berapa? Udah, gue cuma nanya gitu doang, Rul, gue nggak bilang niat lo udah segetol apa untuk ngebuat bisnis, gue nggak nanya gitu, gue nanya, "Sedekah lo Sedekah lu udah udah sebanyak berapa ya? apa?" "Masih 2,5%." "Iya, masih 2,5%." "Oh ya udah mundur aja." Mendingan Gue nggak usah yakin gitu ya. nanti kalau 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 lo 2,5% doang, lo punya bisnis, pasti budget untuk sedekah lo segitu-gitu aja. Jadi Iya. mending lo nggak usah bisnis. Lo loyal dulu sama Allah, baru Allah bisa loyal sama lo. Dah gitu sih gue bilangnya. Mantap mantap. Wah, banyak ilmu sore ini. Ya, alhamdulillah nih, yang gua tunggu-tunggu udah lama nih. Gitu. Tapi ini berarti kalau bisa gue wrap up ya, maksudnya obrolan kita kali ini, Mhm yang mhm. pertama lu harus mulai, terus juga ketika mulai lu nggak perlu pikirin modal atau apa-apa ya, lu bisa jadi reseller, lu bisa jualan barang teman-teman lo Mhm mungkin ya, atau mungkin lu bisa jadi dropshipper, mhm. tapi yang penting lu harus mulai sekarang, apalagi sekarang mungkin tadi ceritanya Bu Ayu yang udah dari dulu ya, dulu mungkin belum ada Tokopedia, belum ada Shopee, kalau sekarang kan sudah lebih mudah ya. Jadi lu bisa segera mulai, lu Benar. bisa jadi dropshipper, bisa jadi reseller, terus juga Mhm. tadi ada satu yang penting tuh kalau beberapa kegiatan yang lu rasa non strategik, lu bisa kerjakan ke orang ya, atau lu bisa ajak partner, atau lu bisa hire orang ya buat mengerjakan perintilan-perintilan yang sifatnya Mhm. non strategik. Jadi lu bisa strategik mikir, ini bisnis lu mau diapain ya after this ya, after this tuh mau kemana, terus Mhm. mau ngapain gitu. Sama yang paling penting yang terakhir tadi ini marketing langit ya, ini marketing langit gua highlight khusus ya karena
Gue baru kali ini nih Mhm. ketemu yang spesifik ya, umuran kita nyebutkan marketing Mhm. langit ya. Mungkin kalau gue interview Agim udah biasa ya disebut marketing langit. Tapi ini ketemu anak muda yang passion-nya segitu besar, passion bisnisnya kuat, tapi punya punya sense marketing langit, di mana lo intinya menyerahkan semua kepada yang di atas, ya ikut semua aturannya, Benar. sedekah yang banyak gitu. Oh, tadi kalau mau Mhm. bisnis yang pertama ditanya tuh, ingat tuh, lu kalau nanya Bu Ayu mau bisnis gimana caranya, dijawabnya cuma satu, lu sedekah berapa banyak, itu yang harus diingat ya. Iya, lo siapin jawaban itu dulu deh, baru lanjut ke Iya, baru pertanyaan ketemu. selanjutnya. Harusnya gue nggak dikasih bocorin nih, tahu gitu tadi gue siapin dulu jawaban gue. Enggak, soalnya ada temen gue, malah temen gue yang maksudnya yang, sering gue tanyain, "Abis ini gue harus ngapain?" Terus yang bisa jadi penasehat gue juga lah ya. Gue nanya ke dia, dia jawabnya malah lebih parah, Rul. Sedekah itu padahal amalan yang paling mudah ya sebenarnya Hmm. menurut gue. Maksudnya paling cepat dan paling gampang gue untuk lakuin, nggak perlu skill apapun. Nah, kalau dia nanya gini, "Lo dalam sebulan udah bisa ngaji berapa juz? Mati nggak lo?" Ditanya gitu. Lebih 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 susah lagi istilahnya. Cuma kalau ngaji kan Maksudnya sedekah lebih plus 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 ya, karena itu sedekah, dihitung sedekah, heeh, lebih dihitung susah ibadah, lagi. dihitung macam-macam, wah mantep. Bener. Tapi kalau sedekah, lo segampang itu, cuman ngeluarin duit doang. Dan nggak banyak pun nggak apa-apa kan, yang penting kan, Ikhlas. konsisten. Sama sedekah tuh kan bisa, yang utama tuh keluarga terdekat ya, orang tua, Bener adik, bener kakak gitu bener yang bener mungkin bener, lebih membutuhkan daripada kita membutuhkan. tuh bisa kita Heeh. bantuin dulu. Itu yang penting. Iya Oke bener. Bu Ayu, nih Dan udah maghrib, ada udah lagi. lewat banget ya. Enggak, udah cukup. Sebenarnya gua kalau ngomong sama dia nih bisa kita terakhir ketemu di Sabang ya, itu bisa nggak selesai-selesai sampai Bener sore bener. nanti. Ini panjang Mungkin kali ya banyak baru yang bisa nih. diedit ya, banyak yang di-cut. Iya, nanti mudah-mudahan bisa tayang semua ya, karena ini penting biar teman-teman juga. Ya kebetulan gua sekarang punya teman-teman yang memang isinya pada banyak jualan ya. Ada satu, kayak kita punya satu grup WhatsApp, itu isinya ya gue banyak membantu mereka, mereka bikin usaha, terus mereka banyak nanya ke gue karena gue beberapa tahun juga bisnis analis ya, waktu di kantor lama kita juga bisnis analis, gue pindah juga Mhm bisnis analis, sekarang gue di mhm tempat sekarang juga sama, jadi ya gue masih sedekah jasa lah, maksudnya gue tanpa mhm ini, mhm. tapi ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya, apalagi waktu itu gue pikir daripada gue cuma apa namanya, bentar-bentar ditanya lewat chat, better gue yang sukses-sukses gue masukin YouTube aja biar mereka nonton gitu. Jadi teman-teman yang baru mulai, yang baru pengen usaha bisa nonton aja nanti di sini gitu. Apalagi kan Shallow Shop dengan sekarang follower berapa? 34.000. Mungkin bisa banyak bermanfaat nih buat teman-teman yang nanti nonton video ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin, Yang makasih ya penting Bu Ayu. bermanfaat aja. Siap, Kita udah ngobrol banyak nih, mudah-mudahan next-nya gue mau bikin sesi 2, tapi bahas khusus tadi mungkin yang marketing langit, sama boleh. gue pengen ketemu sih, pengen biar kita juga udah lama nggak ketemu ya. Sejak Iya, pandemi kan kita boleh nggak boleh. ketemu, jadi ntar gue pengen main ke sana lah paling ya. Jadi biar tetap muka langsung, mungkin bisa banyak lagi. Nanti mungkin bisa lihat penjahit-penjahitnya, tapi ya nanti setelah pandemi lah ya, karena kita saling ngejaga Iya, juga ya teman-teman. benar. Baik kalau gitu, jangan lupa pakai masker, tetap sehat, jangan lupa juga ini satu sih yang gue biasanya selalu ngasih tahu, jangan lupa pakai masker, jangan lupa apa namanya, social distancing dan lain-lain. Tapi ini yang gue lagi banyak teman-teman gue sih, cek teman-teman lo, maksudnya tanya deh teman-teman lo kabar, paling nggak WhatsApp atau chat teman-teman lo yang udah lama nggak komunikasi, mungkin mereka ada mental illness atau butuh bantuan apa. Jadi lo selain lo Benar. jaga diri lo, jaga teman-teman lo, jaga keluarga terdekat lo, biar kita semua sama-sama melalui ini dengan baik ya. Jangan lupa Amin. juga Saling bantu teman-teman, pokoknya. ya makasih udah nonton, jangan lupa like video ini, terus subscribe kalau lo pengen nonton video-video kita berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum Bu Ayu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bu Ayu. Bye-bye. Bye.